Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh bangun kembali untuk kita menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita nikmati bersama-sama dengan keluarga kita tercinta. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul renungan Masih Ada Kesempatan. Dari Yunus pasal 4 ayat yang ke-1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Waktu saya kecil dan ke sekolah minggu, saya mendengar cerita mengenai seorang nabi yang bernama Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus di perut ikan, karena Tuhan mengasihi Yunus, maka dikeluarkannya. Pam pam pam. Kenapa Yunus marah dan kesal? Yunus marah karena Allah masih memberikan kesempatan bagi Niniwe. Mari kita baca dari Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sepertinya Yunus lupa akan satu hal, bahwa dia juga pernah diberikan kesempatan kedua dari Tuhan. Setelah Yunus melarikan diri dari panggilannya, tetapi kemudian Yunus bertobat, Tuhan menyelamatkannya dan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk memberitakan kabar pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dan sebagai hasil dari pemberitaan Yunus tersebut terjadi pertobatan satu bangsa. Sebenarnya prinsip Yunus adalah yang bersalah harus dihukum. Sedangkan prinsip Tuhan adalah yang bersalah mau bertobat, ya masih ada kesempatan. Mengapa kadang sulit bagi kita untuk berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Mungkin karena kita lupa untuk memakai penghapus. Yang ada di tangan kita hanyalah pensil untuk mencatat semua kesalahan dan kekurangan orang lain. Biasalah, dia sudah menyakiti hati saya. Kita tulis itu dalam diri orang itu. Dan selamanya kita akan memperlakukan orang itu dengan label yang sudah kita tulis itu. Jadi walaupun orang itu kemudian sudah berbuat baik dan sudah berubah dari kesalahannya, tetap saja dia salah. Tidak ada kesempatan, tidak ada penghapus. Saat kita melakukan kesalahan dan mau berbalik arah, Tuhan siap mengambil penghapusnya dan berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika Tuhan bisa dan mau memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada kita, siapakah kita sehingga kita tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Mungkin saat ini saya pun belum bisa sedia penghapus di tangan saya untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi marilah, sama seperti doa Paulus buat jemaat di Efesus yang tertulis di Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita benar-benar telah memahami akan kasih Allah, maka kita pun bisa menjadi pribadi yang penuh kasih, yang mau menyadari bahwa selalu masih ada kesempatan bagi orang lain. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.